Bismillah. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, para ikhwah wa akhwat, santri dan santriwati, siswa dan siswi Sekolah Islam Ulun Nuha kelas 12 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk mempelajari tentang hal perihal pembagian ilmu warisan di dalam syariat Islam. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang ashabun nisfu, ya, tentang orang-orang yang mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan mayit, yang mana bagian setengah itu mereka dapatkan dengan syarat-syarat tertentu. Baik, saya harapkan siswa bisa memperhatikan dengan baik. Meskipun pekan ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring, ya, secara online. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan, kitab yang kita baca, tentang ilmu yang kita sedang pelajari bisa dimaksimalkan dengan baik. Baik, kita mulai dari syarat, ya. Insya Allah hari ini kita akan menamatkan tentang syarat seorang mendapatkan setengah. Kita ulangi dari az-zauju, yaitu suami. Az-zauju, suami, akan mendapatkan setengah apabila tidak ada furu' atau tidak ada far'ul warid. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwasannya suami itu haknya seperempat ataupun setengah ketika tidak ada keturunan dari mayit, maka suami berhak mendapatkan setengah, ya. Seperti ini contohnya yang kita tampilkan di sini. Contohnya, seorang wafat hanya meninggalkan zauj, ya, di sini dan am, maka zauj di sini akan mendapatkan setengah harta, kemudian am akan mendapatkan asobah, yaitu mendapatkan seluruh sisa harta. Nah, itu contohnya, ya. Jadi dalam hal ini wafat hanya meninggalkan suami dan paman, nggak ada anak, maka dia suaminya dapat separuh. Lanjut juga kita ke syurutu irthil bint. Nah, ya, jadi anak perempuan atau bintul warid itu mereka mendapatkan separuh dari harta dengan dua syarat. Nah, jadi syaratnya dua, ya, untuk bint. Oke. Apa syaratnya? Satu, ada mu'asib. Ada mu'asib ini artinya tidak ada anak laki-laki di samping anak perempuan, di samping bin, yaitu tidak ada ibn di samping bin. Nah, maka bin bisa mendapatkan separuh. Ketika ada mu'asib nanti dia dapatnya nggak separuh, tapi dapatnya sisa harta yang dibagi bersama dengan ibn. Jadi di sini syaratnya bin mendapatkan separuh harta adalah tidak ada mu'asib, ada mu'asib. Siapa mu'asib itu? Huwa akhuha, yaitu ibnul mayyit, saudaranya si bin. Sawa'un kana syakikon amli ab amli baik laki-laki itu saudaranya kandung syakikon, atau saudara liab, saudara seayah, ataupun saudara seibu. Kemudian yang selanjutnya ada musyarik. Tidak ada bint yang lain. Musyarik itu artinya orang yang berserikat padanya dalam pembagian harta. Wa huwa ukhtuha, yaitu saudarinya kandung, atau akhwatuha, saudari-saudarinya. Syaqiqat auli ab auli baik dia yang kandung atau saudara seibu atau seayah. Gitu, ya. Jadi tidak ada ibn yang mana itu menjadi muasib baginya, dan tidak ada bint yang lain yang menjadi musyarik baginya. Barulah al-bintu menerima separuh atau setengah harta, gitu, ya. Nah,
Contohnya pada kasus ini, misalnya seorang mayit meninggalkan bint dengan akh syaqiqah. Mayit meninggalkan bint dengan akh syaqiqah. Nah, perhatikan. Dengan demikian maka bint dapat separuh harta karena nggak ada ibn, nggak ada bint yang lain. Nah, ya. Kemudian akh syaqiqah dapat asobah, dapat sisa harta. Oke, gitu. Tapi nanti jika ada ibn atau jika ada bint lain, maka dia nanti dapatnya berbeda ya. Dapatnya nggak separuh. Oke, kita lanjutkan kepada bintul ibn. Nah, ini cucu perempuan. Kalau tadi anak perempuan, kalau sekarang cucu perempuan. Kapan cucu perempuan bisa dapat setengah harta? Ya tentunya cucu hanya dapat jika tidak ada generasi anak. Yang sudah sering kita ulangin ya. Makanya di sini syaratnya apa? Adamul far'ul warith alladzi huwa a'la minha. Tidak adanya generasi far'ul waris, keturunan dari ahli waris, alladzi huwa a'la minha, yang ada di atasnya, yaitu generasi anaknya. Jadi al bintu enggak ada. Ya, dalam hal ini bintu enggak ada, maka bintul ibn bisa dapat separuh. Kemudian sama seperti tadi bint ya, nggak boleh ada muasibnya dia, nggak boleh ada ibnul ibn, yang nggak boleh ada ibnul ibn yang membuat dia jadi nanti dapatnya masobah. Wa huwa akhuha sawan kana syaqiqan aw liab, yaitu saudara kandungnya dia, ya baik seayah sekandung atau seayah, atau ibnu ammiha ladzi fi darajatiha, ataupun ada anak pamannya yang sederajat dengannya, yang merupakan ibn juga, yang nanti akan menjadi taksib gitu ya. Jadinya dia harus, kalau kita katakan dengan bahasa yang lebih sederhana, tunggal gitu lah ya, harus putri tunggal, cucu putri tunggal. Sebagaimana tadi yang di atas tadi, kalau kita bahasakan dengan sederhana berarti dia anak perempuan tunggal, nggak ada lagi ibn, nggak ada lagi bint lainnya ketika mayit meninggal. Nah, sehingga dia jadi tunggal, meskipun ada yang lain, tapi yang lain udah meninggal, dia tinggal satu-satunya. Demikian pula bintul ibn ini ya, harus tunggal dia, nggak ada muasibnya, nggak ada ibn lain yang setara dengannya, dan nggak ada musyariknya, nggak ada lagi bintul ibn yang lain selain dirinya. Ya, yang seperti ukhtuha, ya saudarinya, syaqiqah auliab, kandung atau adik ibu, atau bintu ammihah allati fi darajatiha, atau anak perempuannya paman yang sederajat dengannya, gitu ya. Pokoknya nggak ada lagi ibn lain atau bintul ibn lain, ya gitu. Barulah ketika itu dia dapat separoh, sebagaimana contoh di sini ya, kita lihat seorang mayit meninggalkan apa? Bintul ibn dan meninggalkan paman. Nah, nggak ada ibn, nggak ada bint, dan nggak ada ibnul ibn, nggak ada bintul ibn. Nah, gitu ya. Nggak ada bin, nggak ada ibn dan bintul ibn yang lain pun nggak ada. Dia tunggal, dia bintul ibn tok. Ya, cucu perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki saja, nah, dia sendirian. Nah, maka dengan itu dia dapat setengah harta. Gitu syaratnya ya. Kalau ada yang lain bagaimana? Nanti beda lagi dia pembagiannya, dia bisa dapat asobah, sisa harta, atau bisa dapat 2/3 nanti. Nah, oke. Nah, jadi syarat-syaratnya ini dapatnya separuh. Lanjut kita kepada syurutu syaqiqah. Nah, syaqiqah sebagaimana yang kita katakan kemarin, syaqiqah itu dia dapatnya separuh, bisa dapat separuh harta, tapi ada syaratnya lagi. Bagaimana syaratnya seorang saudari kandung bisa dapat harta separuh? Syaratnya ada far'ul warith. Nah, apa itu? Tidak adanya keturunan dari sang waris. Al-far'u ini kita katakan kemarin keturunan ya, berarti semuanya yang bersifat keturunan, baik dari generasi anak ataupun dari generasi cucu. Nah, dia jadinya semuanya itu akan mendapatkan gelar al-far'.
ya, baik anak atau cucu, gelarnya al-far' atau istilahnya al-far'u. Nah, bagaimana syarat si saudari tadi dapat harta separuh? Syaratnya ketika mayit meninggal tidak ada lagi generasi anak, baik memang nggak punya anak ataupun anaknya sudah meninggal semuanya. Nah, disitulah baru dia mendapatkan separuh, ya, separuh harta. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke syarat kedua. Syarat tadi nggak ada nggak ada keturunan baik anak ataupun cucu. Nah, gitu ringkasnya. Kemudian syarat berikutnya adamul asl warith minadzukur. Tidak ada asal. Asal ini kemarin sudah kita contohkan ya. Kalau kemarin kita katakan cabang yaitu keturunan. Asal ini kita katakan kemarin akar atau dia itu asal usul keturunan dari bapak, kakek, nenek, mama dan seterusnya ke atas ya. Adamul asal waris minadzukur. Nanti syaratnya dia minadzukur, tidak ada asal usul keturunan yang dari pihak laki-laki. Artinya nggak ada bapak, nggak ada kakek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas. Nah, itu dia baru bisa menerima haknya separuh harta. Kalau ada bagaimana? Kalau ada berarti nggak bisa terima harta dia ya. Jadi pada asalnya ini syaqiqah ini, saudari ini, dia nggak terima harta ketika masih ada keturunan dari mayit, baik anak ataupun cucu ataupun cicit, dan nggak ada bapak, generasi kakek dan seterusnya ke atas. Ketika masih ada keturunan atau masih ada generasi bapak dan kakek, maka ukhtu ini nggak dapat. Oke. Kemudian syarat berikutnya ini sama dengan syarat pada pada bintul ibn, yaitu adamul mu'asib dengan adamul musyarik. Apa itu tadi mu'asib dengan musyarik? Mu'asib itu adalah anak laki-laki yang setara dengannya, yaitu dalam hal ini ukhtu berarti yang setara dengannya siapa? Yang setara dengannya adalah al-akh. Jadi tidak ada akh dari sang mayit. Nah, ini dia wa huwa akhuha syaqiqah, syaqiq ya, yaitu saudaranya kandung. Demikian pula ada musyarik, enggak ada bint yang setara dengannya. Nah, kalau dalam hal ini ukhtu berarti ada ukhtu yang lain. Nah, itulah namanya musyarik. Ya, dengan kalau dalam keadaan tidak ada ukhtu yang lainnya yaitu musyarik, baru dia bisa berhak menerima separuh, yaitu ukhtuha syaqiqah. Di sini disebutkan yaitu saudarinya yang kandung. Baik, ini tuh dia syarat-syaratnya. Banyak ya syaratnya sehingga seorang saudari bisa terima setengah ya. Syaratnya ada 4. Tidak ada keturunan dari mayit, tidak ada induk mayit yang laki-laki seperti bapak kakek, tidak ada akh dari mayit, tidak ada ukhtu lain dari sang mayit. Oke. Kesimpulannya seperti itu. Sekarang kita perhatikan tabel. Contohnya, mayit meninggalkan ada seorang syaqiqah, yaitu ukhtu syaqiqah tadi. Kemudian ada meninggalkan ukhtu li abin. Kemudian ada meninggalkan am. Nah, oke. Jadi berapa dapat syaqiqah? Syaqiqah dapatnya separuh, ya. Karena nggak ada ibn, nggak ada bin kan gitu. Nggak ada ibn, nggak ada bin, nggak ada abun, nggak ada jadun. Nah, nggak ada. Oke. Kemudian ada akh apa enggak? Nggak ada akh. Ukhtu ada enggak? Ukhtu ada ukhtu, tapi di sini ukhtu li abin, bukan ukhtu syaqiqah. Nah, di sini ya. Perhatikan, di sini nanti kan kita belajar pasan ukhtu li abin dapatnya 1/6, syaqiqahnya dapatnya 1/2. Karena tentu saudari seayah dan seibu atau kandung itu lebih kuat kedudukannya daripada kedudukan yang hanya saudari seayah. Karena itu dalam kasus ini maka ukhtu syaqiqah dapatnya separuh harta, sementara ukhtu li abin dapatnya hanya 1/6 harta.
Sementara di sini ada ternyata amnya masih hidup, maka amnya dapat asobah, yaitu sisa harta. Oke, demikian penjelasan syarat seorang ukhtu syakikoh bisa dapat separoh. Terakhir pada pertemuan ini kita akan membahas tentang surutu irthil ukhtu li'ab linisaf, yaitu syarat seorang saudari seayah dapat separoh. Sebenarnya bisa ditebak sebenarnya ya ini ya, karena syaratnya itu pasti berlaku sebagaimana syarat dari yang atas, yaitu apa? Ada mul far'ul waris, nggak ada keturunan ya, pasti syakikoh aja tadi nggak ada keturunan baru boleh dapat harta. Ya apalagi li'ab ya, sama saja nggak boleh ada keturunan. Kalau ada keturunan macam mana? Ya nggak dapat. Baik, kemudian kedua sama ada mu'aslu waris minadzukur, tidak ada asal keturunan dari waris dari kalangan laki-laki seperti bapak dan kakek. Nah, ya sama seperti syakikoh tadi. Nah, ini dia syaratnya yang nggak beda sedikit karena dia li'ab. Perhatikan. Ada wal mu'asib wa huwa akhuha sawan kana syakikon laha au akhuha laha minal abi. Nah, tidak ada mu'asib dan tidak ada musyarik. Ini masih sama ya kelihatannya ya. Baik, dua ini masih sama, ada mu'asib, ada musyarik. Ada mu'asib dan musyarik ini maksudnya tidak ada ibn ya dari mayit yang setara dengannya, dan tidak ada ukhtu dari mayit yang setara dengannya. Ibn yang setara dengannya maksudnya adalah saudaranya, baik saudara kandung atau saudara seayah. Kemudian ukhtu lain yaitu ukhtuha sawan kanu syakikoh, baik dia kandung ataupun saudara seayah. Nah gitu ya. Ketika tidak ada kandung maka dia berhak separoh. Ketika tidak ada seayah, ya juga dia baru berhak dapat separoh. Tapi ketika ada kandung tadi macam mana? Ketika ada kandung yang menang tadi ya. Ketika ada kandungnya yang dapat separoh, dianya dapat cuma 1/6 gitu tadi. Ya gitu ya. Nah itu dia bedanya. Jadinya oke, kita lanjutkan. Jadinya kita membagi separuh untuk ukhtul li'ab ini ketika saudari dengan saudara kandungnya nggak ada, ataupun saudari dengan saudara seayahnya nggak ada. Jadi dia tunggal, dia hanya saudari seayah tunggal. Nah, sebagaimana tadi di sini ya bisa kita simpulkan juga tadi yang ukhtul syakikoh ini tadi kita bisa katakan dia syaratnya apa? Syaratnya dia saudari kandung tunggal. Nah, gitu. Ketika ada mu'asib sama musyarik, artinya dia kan nggak tunggal lagi tuh. Ada anak laki-laki lain saudara, ada musyarik, ada anak perempuan lain atau saudari yang lain. Nah, demikian pula li'ab ini ya. Li'ab ini juga memiliki syarat yang sama, yaitu adanya saudara atau saudari yang kandung dan adanya saudara atau saudari yang seayah. Nah, maka ini tidak bisa menerima warisan karena syaratnya tidak terpenuhi. Gitu ya. Baik, kita ringkas syaratnya tadi nggak ada keturunan laki-laki atau perempuan, nggak ada asal keturunan yaitu bapak atau kakek dari pihak laki-laki. Al mu'asib, tidak ada saudara yang lain baik kandung atau seayah. Al musyarik, tidak ada saudari lain baik kandung atau seayah. Kemudian yang terakhir di sini ada mu'asyiqa wa syaqaiq. Ada mu'asyiqa wa syaqaiq. Nah, ini juga menjadi syarat ya. Sebenarnya tadi sudah kita tuangkan di atas, yaitu tidak ada saudara kandung atau saudari kandungnya. Tidak ada saudara atau saudari kandungnya. Jadi intinya dia adalah saudari kandung tunggal, nggak ada yang lain.
Maksudnya nggak ada yang lain ini, nggak ada yang lain yang masih hidup ketika mayit wafat, tinggal dia sendiri. Nah, ketika itulah baru dia berhak menerima separuh dari harta. Contoh kita lihat pada tabel perhitungannya ya. Contoh mayit meninggalkan nggak ada anak, berarti kan nggak ada anak, nggak ada nggak ada bin, nggak ada ibn, nggak ada ab, nggak ada nggak ada ya. Jad juga nggak ada, jaddah nggak ada. Itu dia. Kemudian akhnya juga nggak ada, syakikoh nggak ada, ukhli ab juga nggak ada, dia tinggal sendirian, ukhli ab sendirian saja dengan ada amnya ya. Nah, dalam hal ini ketika nggak ada yang lainnya, barulah dia berhak mendapatkan separuh harta. Sementara sang maka dia akan mendapatkan asobah, yaitu sisa harta. Nah, demikian syarat-syarat bagi ukhli ab mendapatkan separuh harta. Oke. Jadi kita ulangi tadi ya, dari atas ada suami, syaratnya gampang, pokoknya ada keturunan nggak ada keturunan ya. Oke, kemudian syarat untuk bin tadi gampang, muasib dengan musyarik. Syarat untuk bintul ibn tadi gampang, muasib dengan musyarik tambah far'ul warith a'la. Kemudian tadi tentunya nggak ada far'ul warith dengan aslul warith minadzukur, tambahan dengan muasib dengan musyarik. Dan terakhir untuk li ab maka nggak ada asyiqqa dengan syaqaiq, nggak ada saudara-saudari baik kandung ataupun yang tidak kandung. Oke, itulah pelajaran kita pada hari ini ya. Nanti coba dibuat kesimpulannya dengan bahasa Indonesia di buku catatannya ya. Nanti kita lihat, nanti coba dibacakan agar bisa kita nilai apakah sudah paham benar tentang yang kita sampaikan ini, ataupun ada yang perlu kita jelaskan kembali sehingga bisa benar-benar paham. Oke. Baik, di sini ada lembar soal, ini bisa dikerjakan ya. Nanti akan kita coba buat setelah nanti tugas catatannya semuanya kumpul. Masih ada beberapa yang belum kumpul tugas catatan ya, baik anak laki-laki atau anak perempuan, baik siswa atau siswi. Saya harapkan segera kumpul catatan, karena setelah kumpul catatan ini nanti akan ada tugas-tugas ringan ya untuk pembagian warisan. Kita akan coba mulai hitung pembagian warisan. Kalau hartanya sekian, si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa gitu. Nanti insyaallah taala kita akan coba mulai ya tugas-tugas untuk perhitungan warisan sederhana supaya terlatih. Baik, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk halaman 12 insyaallah ya. Nanti untuk anak ikhwan itu nanti di hari Jumat 2 les. Untuk di akhwat anak putri nanti di hari Kamis ya 2 les. Insyaallah nanti kita akan tamatkan ini ya. Insyaallah kita akan tamatkan al-warithatu lirrubu. Al-warithatu lirrubu apa itu artinya? Siapa-siapa aja yang dapat warisan seperempat. Nah, dikit nih ada 2 orang aja. Kemudian al-warithatu lithumun. Siapa-siapa aja yang mendapatkan warisan 1/8. Nah, itu gampang ya. Kemudian nanti kalau sempat langsung ke al-warithatu litsulutain. Apa tuh kemarin artinya? Yang dapat warisan 2/3, itu ada 4 orang. Baru kemudian ini agak panjang nanti insyaallah, itu 2/3-nya. Oke. Insyaallah akan kita coba selesaikan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Saya harapkan bisa didengarkan dengan baik rekaman kita ini, kemudian bisa diulang-ulang jika tidak paham, dan mungkin bisa ditanyakan kepada saya ya lewat WA jika ada yang perlu dijelaskan tambahan. Nanti akan saya jawab dengan voice note misalnya ya.
Oke, barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.